Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita ngajinya lebih awal karena saya agak padat hari ini. Ada yang mau terapi, saya juga mau olahraga dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan selingan kita, yaitu di antara kita mau ngaji tafsir Al-Jailani. Kita selingi setelah dapat berapa juz kemarin ya, sampai surat Al-An'am ya. Kita mau selingi dengan membaca pengantar dan Al-Fatihah dari tafsir Al-Misbah. Ini ya. Ini saya cium Bapak Ibu, mohon jangan dibilang bid'ah, tapi ini bentuk kecintaan saya, cintaan kita pada Al-Quran ya. Kita sampai di bagian pengantar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu Bapak Ibu. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad SAW, ala hadin yakin solihah ridho ila syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bagian pengantar dari surat dari tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Quran adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai kemampuan manusia. Kemampuan itu bertingkat-tingkat, sehingga apa yang dicerna atau diperoleh seseorang penafsir dari Al-Quran bertingkat-tingkat pula. Ya, jadi Qurannya itu suci, Qurannya itu sama, Bapak Ibu. Tapi tafsirnya itu bisa macam-macam, karena sesuai dengan tingkat pemahaman mufasirnya. Mufasir itu ulama yang mumpuni untuk menafsir Al-Quran ya. Apalagi kalau kita yang awam ini, itu lebih terbatas lagi pemahaman kita ya. Kecenderungan manusia juga berbeda-beda, sehingga apa yang dihidangkan dari pesan-pesan ilahi dapat berbeda antara yang satu dengan yang lain. Jika fulan memiliki kecenderungan hukum, tafsirnya banyak berbicara tentang hukum. Kalau kecenderungan ulama yang lain adalah filsafat, maka tafsir yang dihidangkannya pun bernuansa filosofis. Kalau studi yang diminatinya bahasa, maka tafsirnya banyak berbicara tentang aspek-aspek kebahasaan. Demikian seterusnya ya. Termasuk kalau orangnya suka sejarah, ya dia banyak bahas sejarah. Kalau orangnya tentang politik, ya tafsirnya bernuansa politis apa itu. Juga kalau orangnya kemampuannya di bidang sains, maka tafsirnya pun nuansanya sains. Kalau saya bukan mufasir, juga bukan ulama, cuman sekedar pembaca gitu ya. Karena bidang saya psikologi, maka kita kasih nuansa psikologis. Bukan untuk menafsiri, sekedar untuk memperkaya saja. Keberadaan seseorang pada lingkungan budaya dan kondisi sosial dan perkembangan ilmu juga mempunyai pengaruh yang tidak kecil dalam menangkap pesan-pesan Al-Quran. Keagungan firman Allah dapat menampung segala kemampuan, tingkat, kecenderungan, dan kondisi yang berbeda-beda itu. Karena itu, bila seorang penafsir membaca Al-Quran, maka maknanya dapat menjadi jelas di hadapannya. Tetapi bila ia membacanya sekali lagi, ia dapat menemukan makna lain yang berbeda dengan makna sebelumnya. Demikian seterusnya hingga boleh jadi ia dapat menemukan kata atau kalimat yang mempunyai makna berbeda-beda, yang semuanya benar atau mungkin benar. Ayat-ayat Al-Quran bagaikan mutiara, intan atau berlian, setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut yang lain. Dan tidak mustahil jika kita mempersilahkan orang lain memandangnya, maka ia akan melihat banyak dibandingkan apa yang kita lihat. Jadi penulis yang berbeda. Demikian lebih kurang ditulis oleh Abdullah Darras dalam bukunya An-Nah An An-Naba'il Azim.
Al-Quranul Karim turun sedikit demi sedikit. Selama sekitar 22 tahun lebih, ayat-ayatnya berinteraksi dengan budaya dan perkembangan masyarakat yang dijumpainya. Kendati demikian, nilai-nilai yang diamanatkannya dapat ditetapkan dan dapat diterapkan pada setiap situasi dan kondisi. Mufassir dituntut untuk menjelaskan nilai-nilai itu sejalan dengan perkembangan masyarakatnya, perkembangan zamannya, sehingga Al-Quran dapat benar-benar berfungsi sebagai petunjuk, pemisah antara hak dan batil, serta jalan keluar bagi setiap problem kehidupan yang dihadapi di zaman itu, di bangsa itu ya. Di samping itu, mufasir dituntut pula untuk menghapus kesalahpahaman terhadap Al-Quran atau kandungan ayat-ayatnya, sehingga pesan Al-Quran diterapkan dengan sepenuh hati dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Setiap kali ayat turun, sambil memerintahkan para sahabat menulisnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi, memberitahu juga tempat ayat-ayat itu dari segi sistematika urutannya dengan ayat-ayat atau surat-surat yang lain. Hmm, menarik ini. Urutannya turunnya ayat beda dengan urutan surat ketika dimasukkan ke dalam mushaf ya. Semua ulama sepakat bahwa sistematika urutan ayat-ayat Al-Quran adalah tauqifi dalam arti berdasar petunjuk Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bahwa urutan tersebut bukan atas dasar urutan masa turunnya wahyu. Seandainya berdasarkan hal itu, tentulah 5 ayat pertama surat Iqra atau Al-Alaq yang merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad akan menempati lembaran pertama Mushaf Al-Quran. Disusul awal surat Al-Qalam dan Al-Mudassir, dan menurut sekian riwayat merupakan wahyu kedua atau ketiga yang beliau terima. Penyusunan urutan surat-surat Al-Quran yang berjumlah 114 surat itu juga demikian dalam pandangan mayoritas ulama. Sementara orientalis mengkritik tajam sistematika urutan ayat dan surat-surat Al-Quran sambil melemparkan kesalahan kepada para penulis wahyu. Dalam buku Bell's Introduction to the Quran oleh W. Montgomery Watt yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Lilian D. Teja Sudana dengan judul Richard Bell Pengantar Quran, dikemukakan bahwa apa yang dia namai bukti adanya revisi dan perubahan dalam pengumpulan ayat atau peletakan bersama satu-satuan kecil bentuk asli wahyu yang disampaikan. Dia menulis, ada alasan untuk menduga bahwa proses ini dimulai oleh Nabi Muhammad sendiri, yakni bahwa ini berlangsung terus-menerus bersama penerimaan wahyunya. Bahkan lebih jauh dari itu, dikemukakannya pula bahwa bacaan-bacaan tidak saja ditempatkan bersama untuk membentuk surat, tetapi juga bahwa ketika ini sudah selesai, terjadi beberapa penyesuaian. Salah satu buktinya, tulis Bell, adalah munculnya rima-rima yang tersembunyi. Tampaknya terkadang ketika sebuah bacaan dengan asonansi ditambahkan pada surat berresonansi lain. Frase-frase ditambahkan untuk memberikan asonansi yang belakangan. Contoh dikemukakan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-16. Orientalis ini juga berpendapat bahwa ada bagian-bagian Al-Quran yang ditulis pada masa awal karir Nabi Muhammad, tetapi ada lagi sesudah itu yang ditulis di samping atau di belakang kertas yang telah dibertuliskan. Ayat-ayat kertas yang dimaksud adalah segala jenis bahan yang digunakan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Contoh bukti yang dikemukakannya antara lain Quran surat Al-Ghoshiyah. Di sana digambarkan mengenai hari kiamat dan nasib orang-orang durhaka, kemudian dilanjutkan dengan gambaran orang-orang yang taat. Ayat 17-20 menurutnya tidak mempunyai kaitan pikiran. Jadi eh, ini surat Al-Ghoshiyah, Al-Adaga Hadisul Ghoshiyah gitu ya. Ayat 17-20 menurutnya tidak mempunyai kaitan pikiran baik dengan apa yang disebutkan sebelumnya maupun sesudahnya. Dan hal ini ditandai dengan rimanya.
Jika diasumsikan bahwa susunan ayat-ayat itu diletakkan oleh para pengumpul, kita masih bisa bertanya, tulis Bell, apakah seseorang pengumpul yang mempunyai tanggung jawab tidak bisa menemukan tempat yang lebih cocok untuk itu? Bell kemudian mengemukakan hipotesisnya bahwa ayat 17 sampai 20 ditempatkan di sana karena ayat-ayat itu ditemukan tertulis di bagian belakang ayat-ayat 13 sampai 16. Selanjutnya dia berpendapat bahwa kasus khusus ini bahwa ayat 13 sampai 16 yang ditandai dengan rima dari ayat-ayat sebelumnya adalah tambahan dari ayat-ayat itu. Dan kebetulan ditulis pada sisi belakang potongan kertas yang sudah berisi ayat 17-20. Itu pendapatnya orientalis. Pendapat ini tidak dapat diterima karena seperti dikemukakan di atas riwayat-riwayat membuktikan bahwa bukan sahabat Nabi, bahkan bukan pula Nabi Muhammad atau malaikat Jibril yang menyusun sistematika urutan ayat dan surat, tetapi yang menyusunnya adalah Allah sendiri, Allah Subhanahu wa taala sendiri. Khusus untuk kasus surat Al-Ghasyiyah, bagaimana mungkin penempatannya dilakukan oleh para penulis Al-Quran, sedangkan surat itu turun di Mekah, jauh sebelum pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar dan Utsman radhiyallahu anhu. Bagaimana mungkin mereka yang menyusunnya, padahal surat itu amat sering dibaca Nabi Muhammad SAW, bukankah beliau membaca setiap malam dalam surat witir, sebagaimana diriwayatkan oleh sekian banyak ulama hadis dan melalui sekian banyak sahabat Nabi. Dan tentu ini diikuti oleh sahabat-sahabat beliau, bahkan hingga kini oleh umatnya. Nabi SAW juga membacanya pada sholat Idul Fitri, yang tentu didengar sesuai dengan susunan itu oleh ribuan, kalau enggan berkata puluhan ribu umat Islam. Memang benar, ada rima yang berbeda dalam rangkaian ayat-ayat yang ditemukan dalam satu tempat, tapi ini bukan saja dalam rangka membuktikan bahwa Quran itu syair sebagaimana dituduhkan oleh kaum musyrikin, tetapi juga untuk tidak menimbulkan kejenuhan mendengar atau membaca Quran yang rimanya terus-menerus sama. Dan lebih penting lagi dari itu, pergantian rima itu dapat menyentak sehingga melahirkan perhatian para pembaca atau pendukungnya menyangkut pesan yang dikandung ayat yang berbeda rimanya itu. Jadi dalam surat Al-Ghasyiyah itu di ayat ke-20 tiba-tiba rimanya berganti apa Ibu? Apa kita baca aja Pak Ibu ya biar kita tahu. Tuduhan kaum orientalis itu jangan-jangan disisipkan oleh para penyusun Quran gitu, tidak orisinal. Ini dibantah oleh Quraisy Shihab bahwa ada dua sebab hikmah jika itu seperti itu ayatnya. Kenapa? Supaya satu, yang baca nggak bosen. Yang kedua, menghindari tuduhan bahwa Quran itu produksi dari ahli syair. Yang ketiga, karena supaya menyentakkan kita gitu ya, menyentakkan kita pada pesan yang pesan yang diberikan Quran di ayat ke-20 dan seterusnya. Juga kata beliau, ayat ini sering dibaca oleh Nabi sebelum Quran disusun. Jadi ayatnya begini, Abu Al-Ghazi. Anda lihat nanti di ayat ke-20 tiba-tiba berubah rimanya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah nasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhu yawma idzin na'imah lisaiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. Nah, ini kan berirama terus tiba-tiba di ayat ke-17 berubah di afala yang dzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Jadi pendapat orientalis itu dibantah oleh
penulis tafsir ini bahwa justru kalau ada perubahan irama itu ada hikmahnya supaya kita tersentak dengan pesan terakhir dari Quran itu. Di ayat ke-20 tadi langsung pesannya langsung menukik ke situ ya. Setelah Allah membuktikan berbagai macam apa ciptaannya, kemudian di ayat-ayat berikutnya Allah menyampaikan pesan, Fadzakir, maka ingatkanlah supaya mereka menjadi orang-orang yang ingat itu. Tadi apa namanya? Itu hikmahnya. Ini seru apa Ibu? Tadi di tafsir ini pembahasannya dalam gitu ya. Kendati demikian, tidak dapat disangkal bahwa ada ayat-ayat Al-Quran yang menimbulkan pertanyaan tentang penempatannya, seperti surat Al-Ghazi yang dijadikan salah satu contoh oleh orientalis Bell tadi itu. Kita juga dapat menunjuk surat Al-Baqarah yang berbicara tentang haramnya babi sambil menggandengkannya dengan uraian tentang ancaman terhadap yang enggan menyebarluaskan pengetahuan, anjuran bersedekah, kewajiban menegakkan hukum, wasiat sebelum mati, kewajiban memelihara hubungan suami istri, dan seterusnya. Menurut para kritikus, ini tidak saling terkait. Jadi, kok lompat-lompat begitu, kata para kritikus, para orientalis. Nah, menanggapi pertanyaan ini dan kritik itu, lahirlah satu bahasan khusus dalam studi Al-Quran yang dinamai dengan ilmu munasabah, yang intinya adalah menjawab pertanyaan mengapa ayat atau surat itu ditempatkan setelah ayat atau surat yang lain. Nah, itu ada ilmunya sendiri ya, Bapak Ibu. Jadi ayat itu turunnya kan ada skema urutan turunnya wahyu. Itu tidak sama dengan urutan ayat itu di dalam Al-Quran. Nah, terus yang menempatkan ayat mana diletakkan di mana itu siapa gitu kan. Orientalis bilang penyusun Quran atau Nabi sendiri, ngarang sendiri gitu. Eh, Mbak Quraisyab ini mengatakan bahwa benda, kenapa itu dari Allah sendiri yang menunjukkan. Wahyu turun lalu sekalian ditunjukkan ayat ini letaknya di mana. Gitu. Beliau seperti itu bilangnya. Dan ada ilmu tersendiri dalam kajian ilmu Quran ini yang namanya munasabah, yaitu membahas tentang mengapa ayat ini diletakkan di sini. Gitu. Mengapa ayat ini ada sebelum ayat itu dan sesudah ayat itu. Nah, itu ada kajian tersendiri apa itu. Mengapa surat Al-Fatihah turun jauh sesudah surat Iqra justru ditempatkan pada awal Quran? Nah, itu mengapa gitu ya. Mengapa juga basmalah merupakan awal ayatnya? Mengapa Ar-Rahman Ar-Rahim ditempatkan sesudah Alhamdulillahirabbil alamin? Mengapa Fatihah yang turun di Mekah itu disusul dengan Al-Baqarah yang turun di Madinah selama lebih kurang 9 tahun? Mengapa juga surat-surat dimulai dengan ha, mim, disusun secara berurut? Mengapa surat yang dimulai dengan penyucian Allah dimulai dengan yang menggunakan kata jadian subhana, disusul dengan menggunakan kata kerja lampau, sabbaha. Kemudian surat yang dimulai dengan kata kerja masa kini dan datang yang akan datang yusabbihu, dan rentetan surat-surat penyucian itu berakhir dengan yang berbentuk kata perintah wasab sabbihisma. Apakah itu semua adalah kebetulan atau ada rahasia di baliknya? Nah, ini pasti ada, Bapak Ibu. Nah, ini bagusnya kalau kita baca tafsir seperti ini, kita jadi dikasih hikmah di balik berbagai macam rahasia di balik Quran ya, nggak sekedar dibaca artinya. Pasti ada. Bukankah ada balasan tertentu sehingga kepala negara ditempatkan pada barisan paling depan dalam suatu upacara, walau datangnya paling akhir? Bukankah terlihat dalam upacara ini Menteri A yang ada di sampingnya dan dalam upacara yang lain mendampinginya Menteri B? Bukankah sebelum acara berlangsung penyelenggara yang apik telah menentukan tempat duduk tamu-tamu berdasarkan pertimbangan tertentu? Apakah tidak demikian juga dengan ayat dan surat Al-Quran? Tidak adakah rahasia hikmah atau alasan menyusun sistematikanya seperti itu? Di situ, para pakar berijtihad melakukan upaya sungguh-sungguh untuk menemukan jawaban-jawaban di atas. Ada yang berhasil meyakinkan pembacanya, dan ada juga penjelasannya terasa agak dipaksakan. Hemat penulis,
Yang terakhir ini tidak mengapa, karena betapapun semua pandangan dalam hal ini adalah upaya memperkenalkan salah satu aspek Al-Quran dan semua pandangan. Betapapun kuatnya tetap mengandung kemungkinan benar atau salah, yang benar mendapat dua pahala dan yang salah tetap mendapat ganjaran, walau hanya satu pahala. Kritik dan pertanyaan-pertanyaan tentang urutan ayat dan surat-surat Al-Quran telah lama terdengar dan dibantah oleh para ulama, antara lain oleh Al-Khattabi tahun 388 Hijriah dalam bukunya Bayan Ijaz Al-Quran. Tujuan bergabungnya berbagai persoalan dalam satu surat adalah agar setiap pembaca Quran dapat memperoleh sekian banyak petunjuk dalam waktu yang singkat, tanpa harus membaca seluruh ayat Al-Quran. Demikianlah Al-Khattabi menjawab kritik tersebut yang tentu belum memuaskan semua pihak. Keanekaragaman persoalan yang dibahas dalam suatu surat sesuai dengan fitrah manusia agar tidak timbul kejenuhan dalam hatinya jika ia membaca satu persoalan saja. Demikian ulama lain menjawab. Jadi kenapa kok dalam satu surat itu topiknya macam-macam, lompat-lompat? Nah, ini para ulama mengatakan supaya kita nggak bosen, satu. Yang kedua, supaya dalam satu surat pendek, satu bagian kecil, kita udah dapat informasi yang cukup banyak. Karena ini kitab suci, bukan bukan textbook kuliah ya, di mana textbook kuliah itu yang mahasiswa memang berniat mendalami itu. Sementara Quran itu kan diturunkan tidak hanya untuk para pakar, para ahli, tapi juga untuk orang awam. Tidak hanya untuk orang yang menggeluti ilmu secara mendalam, tapi juga orang yang sekedar ingin baca cepat. Hanya dikasih surat-surat pendek, ada surat-surat panjang, ada surat-surat yang setengah setengah pendek. Dan dalam satu surat itu, walaupun ada yang panjang, ada yang pendek, biasanya dimix beberapa informasi itu. Yang oleh para pengkritik disebut tidak sistematis atau tidak tidak apa namanya, tidak urut atau dibilang acak gitu. Itu katanya para orientalis yang mengkritisi. Tapi kata para ulama justru itu adalah mukjizatnya Al-Quran. Anda bisa baca sedikit tapi dapat informasi banyak. Ada lagi yang menjelaskan bahwa keanekaragaman persoalan yang dihidangkan Al-Quran itu adalah untuk menggarisbawahi bahwa ajaran Al-Quran merupakan satu kesatuan yang terpadu, tidak boleh dipilah-pilah. Tidaklah babi yang diharamkan dalam surat Al-Baqarah lebih diwajibkan untuk dihindari dibandingkan menyembunyikan pengetahuan. Tidak juga kewajiban atau anjuran bersedekah lebih penting daripada kewajiban memelihara hubungan suami istri. Demikian seterusnya. Puasa dan ibadah lainnya yang bersifat ruhania tidak boleh menjadikan seseorang lupa akan kebutuhan jasmania. Walaupun kebutuhan tersebut adalah hubungan seks yang biasa diduga orang sebagai sesuatu yang kotor. Ayat-ayat Al-Quran merupakan asrat yang membentuk tenunan hidup seorang muslim. Karena itu seringkali pada saat Al-Quran berbicara tentang aspek tertentu, tiba-tiba ayat-ayat yang lain yang muncul berbicara tentang aspek dimensi yang lain secara sepintas terkesan tidak saling berkaitan. Bagi yang tekun mempelajarinya akan menemukan keserasian yang amat mengagumkan, serupa dengan keserasian hubungan yang memadukan bisikan-bisikan hati manusia yang saling berbeda, sehingga pada akhirnya dimensi dan aspek yang tadinya terkesan kacau menjadi terangkai dan terpadu indah, bagai kalung mutiara yang tidak diketahui di mana ujung dan di mana pangkalnya, atau seperti vas bunga yang dihiasi oleh aneka kembang berbeda-beda dan berwarna-warni. Tetapi pada akhirnya menghasilkan pemandangan yang sangat indah. Ya, banyak vas bunga, Pak Ibu. Tapi dari Lego ini. Nah, ini. Nah, ini kan dalam satu vas bunganya macam-macam. Supaya apa? Supaya menarik untuk dilihat, supaya nggak bosen, supaya kita bisa merasakan kekayaan apa visual di sini. Begitu juga Al-Quran, dalam satu surat pendek pun itu ada berbagai macam informasi, ada berbagai macam nuansa di situ, supaya kita bisa lihat seperti vas bunga itu, melihat keindahan. Itulah mukjizat Al-Quran ya.
Seringkali ada persoalan baru yang sepintas terdengar tidak berhubungan sama sekali dengan masalah yang baru dibicarakan atau bahkan bertolak belakang dengannya. Dalam satu surat itu bisa bisa tiba-tiba lompat gak berhubungan gitu ayatnya ya. Itu bukan berarti yang baru tidak berhubungan dengan yang lalu. Ia berhubungan jika Anda menyadari bahwa ada tali temali dalam benak setiap orang yang menghubungkan aneka pembicaraan. Boleh jadi dalam pertanyaan atau kesan yang timbul akibat uraian yang lalu atau penjelasan tambahan atau contoh atau pengecualian atau hal yang bertolak belakang atau hubungan persamaan dan lain-lain yang dapat dimunculkan oleh benak manusia. Begitu juga hubungan uraian Al-Quran. Mengapa pada ayat kedua surat Al-Fatihah ketika Allah dipuji disifati dengan Rabbul Alamin, pemilik seluruh alam, ini untuk menjelaskan bahwa pujian tersebut wajar baginya. Nah, dia adalah pemelihara seluruh alam. Mengapa ayat kedua itu disusul dengan Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang? Karena boleh jadi ada yang menduga bahwa pemeliharaannya bukan lahir dari kasih sayang yang melekat pada dirinya, tetapi karena kepentingan. Bukankah ada yang memelihara atau mendidik dengan tujuan memperoleh keuntungan? Bukankah banyak perusahaan yang mendidik pegawainya dengan tujuan agar kelak menjadi sumber daya manusia yang meningkatkan mutu produk yang ada pada gilirannya menghasilkan keuntungan bagi perusahaan? Bukankah ada yang memelihara ayam bukan atas dorongan kasih kepadanya, tapi agar ayam itu sehat dan banyak bertelur, sehingga sang pemelihara mendapat keuntungan? Ini berarti tidak benar pandangan yang menyatakan sistematika Al-Quran itu kacau atau surat-suratnya menghimpun aneka persoalan yang tidak kait-mengait. Para ulama yang menekuni ilmu munasabat Al-Quran, keserasian hubungan bagian-bagian Al-Quran, mengemukakan bahwa bahkan membuktikan keserasian yang dimaksud, paling tidak dalam 6 hal. Jadi Quran itu serasi dalam 6 hal paling tidak. Pertama, keserasian kata demi kata dalam satu surat. Jadi kadang-kadang berirama gitu. Yang kedua, keserasian kandungan ayat dengan fasilat, yakni penutup ayat. Jadi keserasian ayatnya itu dengan penutupnya apa, kesimpulannya gitu. Keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya. Keserasian urutan awal mukaddimah satu surat dengan penutupnya. Keserasian menutup surat dengan urutan awal mukaddimah surat sesudahnya. Penutup surat A itu serasi dengan pembuka surat B gitu ya. Itu menarik. Dan keserasian tema surat dengan nama surat. Nama surat itu mengandung tema surat itu apa. Boleh, bukan di sini hal-hal tersebut diuraikan, bukan juga semua itu akan membaca temukan dalam buku ini, namun mudah-mudahan sekilas jarinya akan dapat menulis hidangkan. Ya, kalau dibahas ini nggak habis-habis nanti, bisa panjang banget nih tafsirnya. Boleh jadi Fahruddin Ar-Razi merupakan orang pertama yang berbicara tentang tema surat-surat Al-Quran. Dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, pakar tafsir yang digelar dengan Al-Imam ini mengemukakan bahwa siapa yang memperhatikan susunan ayat-ayat Quran dalam satu surat, ia akan mengetahui bahwa di samping merupakan mukjizat dan aspek kefasihan lafaz serta keluhuran kandungannya, Al-Quran juga merupakan mukjizat dari aspek susunan dan urutan ayat-ayatnya. Setiap surat menurut Ar-Razi mempunyai tujuan atau tema tertentu. Sayang, perhatian Ar-Razi dalam karya tafsir besarnya itu tertuju kepada aneka persoalan, walau di luar bidang tafsir, sehingga uraian tentang tujuan atau tema surat hampir tidak terasa sama sekali. Di sisi lain, penilaiannya tentang susunan sistematika Al-Quran yang unik itu adalah salah satu aspek kemukjizatan. Hemat penulis adalah penilaian subjektif dan berlebihan. Persoalan ini penulis bahas dalam sedikit rinci dalam buku beliau Mukjizat Al-Quran. Jadi Profesor Quraisyab ini menulis beberapa buku tentang Al-Quran, Bapak Ibu. Ada tafsirnya sendiri, tafsir Al-Misbah ini juga ada buku judulnya Mukjizat Al-Quran dan buku-buku yang lain.
Abu Ishaq Asy-Syatibi tahun 1388 Masehi, pakar tafsir dan usul fikih dari Granada, Spanyol, juga mengemukakan adanya tema yang menghimpun ayat-ayat setiap surat, satu surat Al-Quran, walaupun berbeda-beda persoalan yang dipaparkannya, sebenarnya dihimpun oleh satu tema besar. Di kali lain, dengan sedikit berbeda, Asyatibi menulis uraian yang dikemukakan dalam satu surat terkandung halnya merupakan satu persoalan. Dalam arti ia hanya diturunkan untuk persoalan itu sendiri, untuk persoalan itu sedikit dan banyak jumlah ayat-ayatnya, dan terkadang juga mengandung beberapa persoalan pokok. Seperti halnya surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, atau Iqra yang dan sebagainya. Baik surat tersebut turun sekaligus maupun bertahap, sedikit demi sedikit. Surat Al-Kautsar misalnya berbicara tentang satu tema, tentang Iqra dan tema 5 ayat pertama merupakan tema pertama, dan ayat ke-6 hingga akhir surat berbicara tentang tema kedua. Asy-Syatibi kemudian membuktikan tesis ini dalam uraiannya tentang Al-Quran, tentang surat Al-Mu'minun, yang menurutnya bertemakan pengingkaran orang-orang kafir terhadap kenabian, pengingkaran yang lahir akibat kenabian disandang oleh manusia, yang seperti mereka juga, padahal karena mereka merasa lebih wajar menyandangnya dari para nabi yang diutus oleh Allah. Selanjutnya lahir buku Nazom Ad-Durar fi Tanasubul Ayat wal Wasuwair dari Ibrahim Ibnu Umar Al-Bikai, wafat tahun 1480 Hijriah Masehi, yang dimulai seperti tercantum pada akhir bukunya pada bulan Sya'ban tahun 861 dan berakhir pada Sya'ban 875, yakni selama 14 tahun penuh. Tidak heran penyusunan ke sedemikian rupa, sedemikian lama, karena menurut Bakoi dalam mengatur tafsirnya ia terkadang rekomen terkadang termenung berbulan-bulan memikirkan hubungan perurutan ayat, seperti ketika ia mengamati surat Ali Imran ayat ke 121 atau An-Nisa ayat 227. Buku yang kini telah tercetak dalam 8 jilid besar itu oleh banyak pakar tafsir dinilai sebagai ensiklopedi tentang sistematika Al-Quran. Al-Biqai menjelaskan bahwa ia banyak merujuk buku Al-Mu'azzim fil Burhan fi Tartib Suwar Quran, karya Abu Ja'far Ahmad ibnu Muhammad ibnu Zubair. Tetapi urutan tersebut yang selalu dinukil oleh Al-Biqai pada awal surat yang menafsirkannya hanya berbicara tentang hubungan atau surat dan surat dalam Al-Quran. Hubungan antar surat dalam Al-Quran, bukan hubungan ayat dengan ayat maupun ayat dengan kata. Ia juga tidak menjelaskan tema pokok dari surat-surat yang dibahasnya. Burhanuddin Muhammad Ibnu Abdullah Al-Zarkasi, wafat tahun 794 Hijriah, juga menulis tentang sistematika Al-Quran dan dan menyayangkan kekurangannya kurangnya perhatian ulama dalam hal ini. Walau pakar ilmu-ilmu Al-Quran itu sendiri hanya menguraikan sekitar 4 halaman tentang persoalan ini dalam bukunya Al-Burhan. Ulama terdahulu yang juga bicara tentang persoalan yang sedang kita bicarakan ini adalah Jalaluddin As-Suyuti, antara lain dalam bukunya yang diedit ulang dengan nama Asror Tartibul Quran, atau dalam bukunya Al-Itqan. Tetapi sepanjang penelitian penulis apa yang dilaksanakannya ini, apa yang dikemukakannya dalam buku di atas hampir dapat dinilai sebagai saduan atau dari karya ilmiah Abu Ja'far yang dikutip oleh Al-Baqai. Memang produktivitas ulama yang cukup populer ini adalah dalam bidang menyadur pandangan-pandangan ulama sebelumnya.
penyaduran yang tidak jarang tanpa pemilahan yang seksama. Sehingga Muhammad Rashid Ridho, salah seorang pakar tafsir abad 20 kelahiran Lebanon, menilainya sebagai Hatibul Lail, menghimpun barang di waktu malam, yang tidak jeli dan dalam pengungkapannya, yang tidak jeli dalam menghimpun atau atau menghimpun segalanya tanpa diseleksi. Dalam kitab Itkon, As-Suyuti menukil yang ada dalam Nadhamud Duror, dikutip oleh Al-Baqai dari gurunya Abdul Fadil Muhammad ibnu Muhammad Al-Misyadi Al-Maghribi, bahwa prinsip-prinsip pokok yang mengantar kepada pengetahuan tentang hubungan antara ayat dan seluruh Al-Quran adalah mengamati tujuan yang oleh karenanya harus sudah diturunkan, serta melihat apa yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut menyangkut mukadimah atau pengantarnya, dan memperhatikan pula tingkat-tingkat pengaturan ini dari segi kedekatan dan kejauhannya. Selanjutnya, ketika berbicara tentang pengantar, Anda hendaknya melihat pula apa yang boleh jadi muncul dalam bentuk pendengar, dalam benak pendengar, yaitu ayat-ayat yang dibaca, menyangkut hukum atau hal-hal yang berkaitan dengannya, sehingga terpenuhi syarat balaghah, kesempurnaan uraian terhadap dahaga yang luas, serta pendengar tertular dan kesepian. Setelah pendengar terhindar dari keingintahuan, serta pendengar terhindar dari keingintahuan jelas akibat jelasnya uraian. Inilah prinsip pokok yang menentukan hubungan antara semua bagian-bagian Al-Quran. Jika Anda melaksanakannya, insya Allah akan menjadi lebih jelas bagi Anda hubungan keserasian ayat dengan ayat, keserasian surat dengan surat, dan Allah Maha Pemberi petunjuk. Kita baca sampai sini, Bapak Ibu. Kita lanjutkan besok, insya Allah. Semoga diberkahi oleh Allah ilmu kita ini. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.